Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Yuli Febrinia, biasa dipanggil Yuli. Baik, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas program kebimbaan. Ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran lahirnya kata bimba? Bimba singkatan dari bimbingan minat baca dan belajar anak. Jadi, bimba adalah sebuah bimbingan minat belajar pada anak yang bertujuan agar anak memiliki karakter minat belajar sejak usia dini. Sebelumnya, tahukah sahabat apa itu minat? Minat adalah keinginan atau ketertarikan dalam suatu hal yang lahir dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi, di bimba ini kita menumbuhkan minat belajar anak. Bimba juga tidak berorientasi pada hasil, tetapi berorientasi pada proses. Kita bisa lihat pada proses kegiatan pembelajarannya. Ketika anak mengikuti kegiatannya, kita lihat apakah anak menyukai, apakah anak tertarik, apakah anak senang mengikuti kegiatannya. Kita bisa lihat dari prosesnya. Untuk menumbuhkan minat belajar anak, prosesnya sepenuhnya harus menyenangkan atau fun learning. Lalu, bimba lahir dari mana ya? Bimba lahir dari tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia bukanlah kesuksesan, tetapi tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Sama dengan tujuan utama bimba, yaitu bahagia dan selamat. Bahagia dan selamat sejalan juga dengan tujuan utama pendidikan. Dengan belajar, kita dapat memperoleh bahagia dan selamat. Pertanyaan kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Sebelumnya, apakah sahabat tahu apa itu bahagia? Bahagia adalah perasaan senang atau tentram, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Bahagia dapat dirasakan di dalam hati. Setiap manusia harus merasakan bahagia. Kapan? Secepatnya dan selamanya. Agar bisa bahagia, dapat dilakukan 3 kunci utama kebahagiaan. Yang pertama, beriman. Yang kedua, berbuat baik. Dan yang ketiga, belajar. Kenapa belajar? Karena salah satu kunci utama untuk meraih kebahagiaan yaitu dengan belajar atau menjadi seorang pembelajar. Seorang pembelajar mempunyai kesadaran untuk mau memperbaiki diri dan selalu ingin memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena seorang pembelajar akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahannya agar bisa mencapai tujuan utamanya yaitu bahagia dan selamat. Lalu, bagaimana konsep belajar yang diterapkan di bimba A, I, U, E, O? Yaitu konsep yang diterapkan adalah bermain sambil belajar. Berarti kalau bermain sambil belajar, kegiatannya sepenuhnya adalah bermain, bukan belajar sambil bermain. Tetapi bagaimana konsepnya bermain itu? Konsep bermainnya seperti apa?
yaitu melakukan permainan yang konstruktif, berkaitan, dan edukatif ada kurikulumnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jelaskan makna setiap 7 nilai dasar BIMBA. Ayat yang pertama, poin utamanya adalah kata BIMBA dan fun learning. Maka kesimpulannya yaitu cara menumbuhkan minat belajar anak harus diciptakan dengan suasana yang menyenangkan atau fun learning. Sebagai contoh, bila kita melakukan sesuatu yang kita sukai, akan merasa senang. Apalagi bila dilakukan dalam kondisi yang menyenangkan, maka kita ingin mengulanginya lagi. Ayat yang kedua, poin utamanya adalah anak adalah anugerah. Anak adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga dan diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Ketika kita mendapat amanah yang sangat berharga, berarti harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ayat yang ketiga, poin utamanya fun learning harus sepanjang masa. Sebelumnya sudah kita ketahui, untuk menumbuhkan minat belajar anak, prosesnya harus menyenangkan. Agar prosesnya selalu menyenangkan dan bertahap, harus dilakukan dan diciptakan sepanjang hayat. Untuk semua anak, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Selanjutnya, ayat keempat. Poin utamanya yaitu small step system dan individual system merupakan syarat mutlak fun learning. Agar prosesnya menyenangkan, maka perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, dan dibimbing secara individual berdasarkan karakter dan kesukaan anak. Tidak akan menyenangkan jika prosesnya tidak small step system dan individual system. Selanjutnya ayat yang kelima. Poin utamanya yaitu hak anak dan kewajiban setiap orang dewasa. Pendidikan adalah hak setiap anak. Jadi setiap anak harus memperoleh pendidikan. Lalu apa kewajiban setiap orang dewasa? Kewajiban setiap orang dewasa adalah belajar. Karena belajar bukan kewajiban setiap anak, apalagi anak-anak usia dini. Karena kewajiban belajar adalah kewajiban orang dewasa untuk membimbing, mendampingi, serta memastikan anak memperoleh atau mendapatkan pelajaran yang layak dan sesuai. Ayat yang ke-6, poin utamanya adalah komunitas BIMBA senang belajar mandiri sepanjang hayat. Sebelumnya, tahukah sahabat siapa sih komunitas BIMBA? Siapa saja yang termasuk komunitas BIMBA? Komunitas BIMBA adalah kita semua, mulai dari anak, orang tua, mitra, sampai relawan BIMBA A, I, U, E, O. Jadi, komunitas BIMBA adalah setiap individu yang tergabung dan menyatakan ingin membimbakan mulai dari dirinya sendiri. Dalam artian, senang belajar dan memperbaiki diri serta berbagi hal positif sepanjang hidupnya tanpa bergantung kepada siapapun kecuali Tuhan yang Maha Penyayang. Ayat yang ke-7, poin utamanya adalah komunitas BIMBA mensosialisasikan kebimbaan. Tentunya sebagai komunitas BIMBA sudah mengetahui dan merasakan manfaat kebimbaan untuk diri sendiri. Maka dari itu seharusnya kita bisa saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada orang lain. Dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, teman-teman, hingga lingkungan masyarakat.
bermanfaat, agar kita bisa berbagi ilmu, pengalaman tentang kebimbaan, dan orang lain bisa merasakan juga manfaat dari membimbangkan mulai dari dirinya sendiri. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalam, dah, assalamualaikum.